Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Ayu Putriani dan rekan saya Diki Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Antar Manusia dengan tema komunikasi nonverbal. Nah, dalam komunikasi nonverbal ini kita mengambil studi kasus dengan judul Efektifkah penggunaan bahasa isyarat di saluran TV nasional bagi penyandang tunarungu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal itu sendiri? Jadi, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dalam penyampaian pesannya dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata, bisa dengan bahasa isyarat, dengan gestur tubuh kita, bisa dengan gerakan mata, bisa dengan ekspresi wajah, bisa sentuhan, bisa dengan intonasi suara, seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak luput dari komunikasi nonverbal atau pesan-pesan verbal. Contohnya, seperti kayak kita lagi sedih, marah, bahagia, itu pasti akan terraut dalam raut wajah kita, tergambar dari ekspresi wajah kita. Terus kayak dalam berkomunikasi, misalnya kita berjabat tangan, terus bersalaman, terus kayak mau minta maaf, biasanya kita bisa menggunakan gini, terus bisa kayak dalam memuji seseorang menggunakan jempol, itu termasuk pesan-pesan nonverbal. Lalu apa sih fungsi dari komunikasi nonverbal itu sendiri? Menurut Mark L. Knapp, itu fungsi komunikasi nonverbal itu ada 5. Yang pertama yaitu repetisi atau meyakinkan kembali apa yang diucapkan secara verbal. Contohnya saat kita mengiyakan ajakan seseorang itu biasanya kita mengatakan iya dengan disertai anggukan kepala. Terus mengatakan kata tidak dengan disertai gelengan kepala. Itu termasuk fungsi dari repetisi. Selanjutnya yaitu fungsi substitusi. Substitusi itu maksudnya dalam berkomunikasi itu komunikasi nonverbal bisa menggantikan makna atau lambang-lambang dari komunikasi verbal. Contohnya, mengatakan bagus hanya dengan jempol, terus mengatakan oke hanya dengan tanda ini, seperti itu. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai kontradiksi, atau maksudnya pesan nonverbal ini kadang itu berkontradiksi dengan pesan verbal. Seperti saat kita memuji seseorang, mengatakan cantik. Contohnya gini, oh kamu cantik ya, gitu, kayak nggak tulus gitu, dari nadanya saja sudah terlihat nggak tulus, apalagi ekspresi wajahnya itu tersenyum tapi tidak lepas, tidak tulus. Itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya sama intonasi bicaranya. Nah, dari studi kasus kita itu kan kita mengambil judul Efektifkah penggunaan bahasa isyarat di TV nasional bagi penyandang tunarungu. Seperti yang kita ketahui, bahasa isyarat itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, di mana bahasa isyarat itu menggunakan tanda-tanda dari tangan atau gerak tubuh kita. Saya di sini ingin melihat apakah efektif dengan adanya saluran tersebut dengan menampilkan translator bagi penyandang tunarungu. Terus kan kita sebagai warga negara itu kan mempunyai hak yang sama ya. Tiap-tiap orang itu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh informasi dan menerima informasi. Menurut saya itu sudah bagus sekali apabila dari penyandang tunarungu itu dibuatkan ada channelnya untuk mewadahi mereka dalam menerima informasi, karena bagaimanapun mereka pun juga butuh untuk mengetahui tentang situasi dunia luar meskipun ada keterbatasan. Selanjutnya hasil studinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diki Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh saudari Arinda tadi, yaitu saya akan melanjutkan bab terakhir tentang studi kasus yang ada di lapangan. Penyebaran informasi melalui media televisi ternyata masih benar-benar
belum efektif atau belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi masyarakat disabilitas atau tuna. Kurangnya fasilitas penyebaran informasi melalui media televisi swasta yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas mengakibatkan kurangnya pemahaman dari penyandang disabilitas tersebut terhadap informasi-informasi aktual yang bersifat penting. Selain itu, di luar sekolah penyandang tunarungu juga semestinya mendapatkan hak seperti individual lainnya. Hak tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 tentang hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam komunikasi resmi. Kenyataannya, televisi swasta di Indonesia belum memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tunarungu, sehingga masyarakat penyandang tunarungu tidak mendapatkan fasilitas informasi dengan baik. TVRI menjadi televisi satu-satunya TV nasional yang memberikan fasilitas sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI melalui tayangan berita Indonesia malam yang ditayangkan setiap hari Senin sampai Jumat pada jam 7 malam. Berita Indonesia Malam merupakan program berita yang berisikan tentang berita nasional, olahraga, cuaca, serta menyisipkan tayangan dengan kolom pembicara bahasa isyarat. Kolom pembicara bahasa isyarat tersebut disisipkan di sebelah kanan bawah layar yang diperuntukkan bagi penyandang tunarungu. SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang dilakukan merupakan salah satu media yang membantu komunikasi sesama kaum tunarungu di dalam masyarakat yang lebih luas. Wujudnya adalah tatanan yang sistematis tentang seperangkat isyarat jari, tangan, dan berbagai gerak yang melambangkan kosakata bahasa Indonesia. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas penyebaran informasi melalui stasiun televisi TVRI, dan KPI juga telah menghimbau kepada semua stasiun televisi, namun realita masih belum turut menyediakan fasilitas interpreter yang menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIWI dalam setiap program berita yang mereka sajikan. Nah, dari hasil studi kasus kami, kita itu mengambil 3 responden dari penyandang tunarungu, dan sebagian besar dari mereka atau 2 diantaranya itu mengatakan bahwa mereka itu sangat dimudahkan dengan adanya wadah bahasa isyarat dalam saluran televisi. Dan mereka pun juga dapat memahami bahasa yang disampaikan di dalam bahasa isyarat tersebut, karena bahasa isyarat yang digunakan pun juga relevan dengan apa yang diajarkan di sekolah mereka atau di SLB. Nah, tapi dalam kasusnya untuk 1 responden itu, karena dia emang belum terlalu memahami secara menyeluruh tentang bahasa isyarat, dia belum bisa menangkap apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan melalui bahasa isyarat oleh translator di televisi. Dan juga karena dia kesulitan untuk membaca gerak isyaratnya itu karena kotaknya saluran penyiarannya itu terlalu kecil. Jadi sangat disayangkan sekali ya bahwa sudah ada wadahnya tetapi masih kurang efektif karena kotak penyiarannya itu juga terlalu kecil.
Saya Diki Firmansyah dan Arinda mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.